Halo guys, selamat datang kembali di AF Official Channel. Masih bersama saya Ferry. Di video kali ini, saya akan menceritakan film Miracle in Cell Number 7. Film ini sangat populer guys. Bahkan di Indonesia pun ada yang menggarap film ini dengan versi Indonesianya. Film ini menceritakan kasih sayang seorang ayah yang mengalami cacat mental kepada anaknya guys. Dan dia juga harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Tapi sebelum itu, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian tekan tombol subscribe yang ada di bawah guys. Dan nyalakan loncengnya, agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Diperlihatkan, ada seorang gadis bernama Yesung. Di sini dia diberi setumpuk berkas kasus-kasus pembunuhan Lee Yong-gu oleh seorang kepala sipir yang juga dipanggilnya dengan sebutan nama ayah. Apa? Setelah dia mendapatkan berkas-berkas itu, lalu dia pergi menemui dua orang peramal gadungan. Karena ramalannya ini tidak ada satupun yang benar. Dan Yesung juga mengenali anak salah satu peramal tersebut. Lalu peramal tersebut pun terkejut dan terheran-heran. Siapakah Yesung ini sebenarnya? Lanjut, Yesung juga pergi menemui pendeta di sebuah gereja. Pendeta tersebut sedang memimpin doa dan langsung tersenyum ketika melihat Yesung. Scene pun berlanjut. Orang-orang yang ditemuin Yesung tadi berkumpul di sebuah persidangan. Di sana berkumpul mereka menjadi saksi. Lalu sidang pun dimulai. Jaksa penuntut pun langsung menyerahkan bukti-bukti kasus pembunuhan Lee Yong-gu dan menyatakan keberatannya atas penyelidikan ulang kasus tersebut. Mendengar hal itu, Yesung sebagai jaksa terdakwa pun membantahnya dan mengatakan bahwa kasus ini salah karena jaksa penuntut mengambil keputusan berdasarkan bukti dan kesaksian yang palsu. Lalu Yesung pun menceritakan fakta dan kejadian yang sebenarnya, yang ternyata Lee Yong-gu ini adalah ayah Yesung sendiri. Scene pun berganti ke masa Yesung masih kecil. Di scene ini, diperlihatkan Yesung dan ayahnya yang mengalami cacat mental sedang menari di depan toko tas Sailor Moon kesukaan Yesung. Dan Yesung bilang ke ayahnya bahwa tas tersebut hanya tersisa satu. Dikarenakan ayahnya belum memiliki uang, Lee Yong-gu pun berjanji akan membelikan keesokan harinya. Namun, tiba-tiba tas tersebut dibeli oleh seorang gadis kecil dan keluarganya. Melihat itu, Lee Yong-gu pun langsung masuk dan mengatakan bahwa tas itu milik Yesung, karena sudah sering melihatnya ke toko itu. Dan ayah si gadis kecil tersebut merasa tidak senang dan langsung menghajar Lee Yong-gu. Setelah itu, pada malam harinya, Yesung pun mengatakan kepada ayahnya untuk tidak memaksakan diri membelikan tas tersebut. Lanjut keesokan paginya, Lee Yong-gu ini siap-siap pergi bekerja. Di sana terlihat Yesung ini sangat menyayangi ayahnya. Lalu mereka berdua ada kebiasaan yang unik sebelum berpisah, yaitu dengan menunjukkan muka-muka jeleknya. Di saat Lee Yong-gu istirahat makan siang, dan dia pun sedang menghitung gajinya, tiba-tiba dia dihampiri anak kecil kemarin yang membeli tas Sailor Moon. Dan gadis kecil ini ingin memberitahukan bahwa masih ada toko yang lain yang menjual tas Sailor Moon tersebut. Lalu Lee Yong-gu ini pun mengikuti gadis kecil tersebut. Ketika sedang berjalan-jalan melewati pasar, tiba-tiba gadis kecil tersebut jatuh dan kepalanya terluka. Lee Yong-gu yang melihat itu pun langsung memberi pertolongan pertama, yaitu memberi napas bantuan. Namun ada seorang warga melihat dan mengira Lee Yong-gu ini sedang mencabuli dan membunuh anak tersebut. Di rumah pun Yesung menunggu-nunggu ayahnya yang tak kunjung pulang. Scene pun berpindah di kantor polisi. Dan Lee Yong-gu pun yang mengalami cacat mental itu sedang kebingungan dan mengatakan terus-menerus ingin pulang. Keesokan harinya, ketika Yesung ingin berangkat ke sekolah, Yesung pun melihat sebuah keramaian yang ternyata di sana ada Lee Yong-gu yang sedang melakukan reka adegan pulang. Melihat itu pun, Yesung teriak memanggil-manggil ayahnya. Dan Lee Yong-gu pun langsung digiring kembali untuk dibawa ke dalam penjara. Oke, sesampainya di penjara, Lee Yong-gu ini dipertemukan oleh kepala sipir.
Di sini juga Liunggu melihat ada sebuah telepon rumah dan dia berniat menelpon Yesung. Tetapi bukannya diberi izin, Liunggu malah dihajar oleh kepala sipir habis-habisan. Scene pun berlanjut. Lalu dia dimasukkan di sebuah sel, dan di dalam sel tersebut sudah ada tahanan yang lain. Di sana banyak tahanan, di antaranya Bongsik adalah seorang pencopet, Chunho yaitu penipu, dan Membum perjinahan. Kakek Seo penipuan juga, dan ada juga bos gangster yang tidak disebutkan namanya di sini. Liunggu pun langsung mengenalkan diri. Setelah mengenalkan diri, bos gangster pun menyuruh Membum untuk membacakan catatan kejahatan Liunggu. Setelah dibacakan, kasus Liunggu adalah penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan anak di bawah umur. Bos gangster pun langsung menjadi marah dan menghajar Liunggu habis-habisan. Setelah dihajar, lalu dibacakan kembali hasil putusan sidang, yang ternyata Liunggu ini sudah dijatuhi hukuman mati, guys. Mendengar hal itu, bos gangster pun langsung lemas, langsung lemah dengkulnya. Dan di sisi lain, diperlihatkan Yesung yang sangat sedih dan menjalani hari-harinya dengan seorang diri. Kita kembali lagi di dalam penjara, di mana ada tahanan lain yang ingin membunuh bos gangster itu. Entah apa yang dipikirkan Liunggu, tiba-tiba Liunggu menyelamatkan bos gangster tersebut, sampai-sampai dia terluka. Merasa sudah diselamatkan Liunggu, bos gangster yang ahli dalam penyelundupan ini mau membalas budi. Dan dia menanyai Liunggu apakah yang diinginkannya. Liunggu pun langsung mengatakan Yesung. Singkat cerita, bos gangster pun berhasil menyelundupkan Yesung ke dalam penjara pada acara keagamaan yang diadakan penjara tersebut. Lalu, Yesung dimasukkan ke dalam kotak makanan untuk diselundupkan ke dalam sel. Setelah Yesung berada di dalam sel, Yesung pun melihat ayahnya dan sedih sekaligus senang. Liunggu pun berterima kasih kepada bos gangster. Lalu, salah satu tahanan ingin melaporkan bahwa ada anak kecil di dalam sel tersebut. Tetapi tidak jadi, dikarenakan kasihan setelah melihat Liunggu dan Yesung. Setelahnya, Yesung pun langsung berbincang-bincang dengan ayahnya dan tahanan di sel tersebut. Di saat berbincang-bincang, tiba-tiba pendeta di acara keagamaan itu mendadak sakit dan harus dipulangkan dengan cepat. Hal itu membuat Yesung ketinggalan di dalam penjara itu. Dan Liunggu pun malah merasa senang karena bisa tinggal lebih lama bersama Yesung. Akan tetapi tahanan lain pun khawatir, takut ketahuan oleh kepala sipir. Bos gangster dan rekannya pun merencanakan untuk mengeluarkan Yesung dalam 2 hari. Dikarenakan ada acara keagamaan lagi pada penjara tersebut. Malam harinya, ketika Yesung berbicara kepada ayahnya, tiba-tiba petugas lapas menghampiri sel mereka dan mengatakan bahwa dia mendengar suara perempuan. Tapi untungnya di sini dia tidak ketahuan. Pada saat acara keagamaan itu tiba, bos gangster dan rekannya ingin mengeluarkan Yesung dari sel tersebut. Tetapi gagal. Dikarenakan bukannya pendeta yang datang, tetapi para biksu yang datang, sehingga gagal untuk menyelundupkan Yesung. Mengetahui yang datang bukanlah pendeta melainkan biksu, bos gangster pun marah kepada Chunho karena memberi informasi yang salah. Di sini pun kepala sipir curiga. Setelah melihat foto yang semulanya bertiga, lalu tinggal berdua, dan kepala sipir pun langsung ke sel mereka. Dan akhirnya pun ketahuan bahwa Yesung telah tinggal di dalam sel. Kepala sipir pun sangat marah dan menempatkan Liunggu ke sel pengasingan. Lalu selanjutnya terjadi kebakaran di lapas tersebut yang disebabkan oleh salah satu seorang tahanan yang membakar sel di sini. Kepala sipir mencoba bernegosiasi dan menyelamatkan tahanan tersebut. Tetapi kepala sipir tersebut malah terjebak di dalam kobaran api. Lagi-lagi Liunggu yang melihat itu langsung menyelamatkan kepala sipir tersebut. Scene pun berganti di sekolah Yesung. Di scene ini, Yesung menemui gurunya. Yesung pun sangat terlihat sedih, lalu guru Yesung pun menanyai Yesung dan meminta Yesung menceritakan apa yang terjadi. Lalu Yesung pun mengajak ibu gurunya untuk menjenguk ayahnya di penjara. Liunggu yang melihat Yesung menjenguknya di penjara pun sangat senang. Dan akhirnya mereka pun berbincang-bincang. Dan guru Yesung pun meminta izin agar Yesung ikut panduan suara. Setelah berbincang-bincang cukup lama,
Waktu kunjungan pun berakhir. Di sini juga kepala sipir mulai memperhatikan Liunggu dan Yesung. Di sisi lain, kepala sipir pun mulai memikirkan Liunggu. Apakah memang benar Liunggu ini melakukan pembunuhan terhadap anak tersebut? Dan tiba-tiba kepala sipir pun mendengar bahwa Yesung, putri Liunggu ini jatuh sakit karena tidak mau makan apapun. Lalu Yesung bilang kepada kepala sipir untuk menangkapnya juga. Kepala sipir yang mendengar itu pun langsung pergi. Scene pun berlanjut di dalam sel tahanan, di mana Liunggu dan para tahanan lain sedang bermain sambung kata dengan taruhan rokok. Tiba-tiba penjaga lapas pun datang dan membawa kardus berisi kue beras yang ternyata di dalamnya ada Yesung. Di sini pun Liunggu sangat senang. Dan itu adalah sebuah hadiah dari kepala sipir untuk Yesung. Liunggu pun langsung mengucapkan terima kasih kepada kepala sipir. Lanjut di dalam sel, ada adegan Yesung meminta dibacakan cerita dongeng kepada bos gangster, yang ternyata bos gangster tersebut buta huruf alias tidak bisa membaca, guys. Lalu Yesung dibacakan dongeng oleh kakek Seo. Di scene lain, kepala sipir pun mulai menyelidik kasus Liunggu. Dan dia pun pergi ke kantor polisi mencari berkas kasus Liunggu. Dia pun mendapatkan berkas tersebut. Dia juga langsung menyebut Yesung pulang sekolah untuk dibawa ke sel menemui ayahnya. Yesung pun sudah dengan mudah keluar masuknya sel berkat kepala sipir tersebut. Lalu keadaan di dalam sel pun berubah semenjak ada Yesung ini. Dia juga mengajari bos gangster membaca dan menulis. Dan Yesung juga meminjamkan ponsel kepada tahanan yang ingin menelpon istrinya yang sedang melahirkan. Dan suasana pun menjadi ceria sekali. Liunggu pun kembali bersemangat menjalani hari-harinya. Dan setelah itu penjaga lapas memberitahu Liunggu bahwa tanggal sidang atas hukumannya telah ditentukan. Sebelum sidang itu dimulai, teman-teman Liunggu yang percaya bahwa dirinya tidak bersalah lantas membantu Liunggu untuk mengingat kejadian itu. Dikarenakan Liunggu ini yang cacat mental, jadi agak sulit. Tetapi, setelah mendapatkan kesimpulan, teman-teman Liunggu pun mencatatkannya di sebuah kertas agar bisa dihafal oleh Liunggu. Di scene lain, kepala sipir yang percaya bahwa Liunggu ini tidak bersalah, lantas dia menemui seorang komisaris polisi yang tak lain adalah ayah dari gadis kecil tersebut. Kepala sipir membicarakan Liunggu yang tidak bersalah, dan komisaris polisi pun membantahnya, dikarenakan kasus itu menyangkut nyawa anaknya. Lalu Liunggu menemui pengacaranya, yang sialnya pengacara Liunggu ini tidak bersungguh-sungguh untuk menangani kasusnya. Akhirnya sidang pun dimulai. Tetapi sebelum itu Liunggu ditemui oleh komisaris polisi, yang tak lain adalah ayah anak kecil yang meninggal tersebut. Komisaris ini mengancam Liunggu untuk mengakui perbuatannya, karena kalau tidak, dia akan mencelakai Yesung. Pada saat persidangan dimulai, Liunggu ini diberi pertanyaan oleh hakim tentang kebenaran. Apakah Liunggu ini benar-benar membunuh gadis kecil tersebut? Liunggu pun berpikir jika dia tidak mengakui, maka Yesung akan celaka. Oleh karena itu, pada saat Liunggu ini ditanya hakim, dia pun mengakui perbuatan yang tidak dia lakukannya. Di sini kepala sipir pun terkejut. Lalu kepala sipir pun teriak kepada Liunggu untuk sadar dan mengatakan yang sebenarnya. Liunggu pun tidak mendengarkan. Juga pengacara Liunggu ini tidak berbuat apa-apa. Akhirnya putusan hakim pun ditetapkan dan Liunggu didakwa hukuman mati. Lalu Yesung pun diangkat menjadi anak oleh kepala sipir. Itulah mengapa di scene awal Yesung memanggil kepala sipir ini dengan sebutan ayah. Di sini pun Yesung menunjukkan perkembangan belajarnya. Tanggal eksekusi hukuman mati Liunggu sudah ditetapkan, yaitu tanggal 23 Desember. Mendengar hal itu, lalu bos gangster dan rekannya, mereka juga dibantu seluruh tahanan yang ada di sel tersebut untuk membantu Liunggu kabur dari penjara. Mereka pun merancang sebuah balon udara yang akan digunakan Liunggu kabur nantinya. Tibalah hari di mana penjara tersebut ada acara menyanyi paduan suara anak-anak. Yesung pun juga ada di sana. Lalu anak-anak tersebut menggandeng para tahanan keluar ruangan, yang mana ini sudah direncanakan oleh bos gangster. Lalu di luar ruangan, sudah ada balon udara yang siap terbang.
Liyunggu dan Yesung pun dimasukkan ke dalam balon udara tersebut oleh para tahanan, dan balon pun dilepas. Lalu balon itu pun terbang. Penjaga lapas pun menyadari itu dan mencoba mengejarnya, namun dihalangi oleh para tahanan. Namun naasnya, di saat balon udara melewati pagar kawat penjara, tali yang ada di bawah pun menyangkut dan membuat balon berhenti. Dan semua pun sangat menyesalkannya. Dan tibalah hari di mana Liyunggu ini akan dieksekusi. Tetapi sebelum itu, hari itu pun bertepatan dengan hari ulang tahunnya Yesung. Dan Liyunggu pun merayakannya. Dia pun memberi hadiah tas Sailor Moon kepada Yesung. Di adegan ini pun sangat mengharukan, antara sedih dan senang, mengingat sementara lagi Liyunggu ini dieksekusi. Yesung pun mengantar ayahnya menyusuri lorong penjara, di mana semua tahanan melihatnya. Apa? Sesampainya di ujung lorong, Christmas? mereka pun berpisah. Yesung pun mengucapkan selamat Natal kepada Liyunggu. Liyunggu pun langsung memeluk anaknya itu. Di sini ini diperlihatkan adegan yang paling sedih guys, di mana Yesung memanggil-manggil ayahnya yang tidak kunjung keluar dari lorong. Liyunggu yang mendengar teriakan anaknya tersebut lalu berlari kembali menemui Yesung dan berteriak meminta tolong. Dan dia pun sangat menyesal, namun kepala sipir dan penjaga lapas pun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Liyunggu pun dieksekusi. Scene pun kembali di scene awal tadi. Di dalam sebuah persidangan, di mana Yesung sebagai kuasa hukum ayahnya itu meminta keadilan dan meminta maaf untuk kesalahan ayahnya. Setelah hakim memeriksa kembali bukti-bukti dan kesaksian dari Yesung, kepala sipir, dan rekan-rekan yang di penjara itu tadi, akhirnya hakim memutuskan bahwa Liyunggu tidak bersalah. Lalu semua pun gembira. Yesung pun menangis saat melihat foto ayahnya. Film pun berakhir. Dari film ini, kita bisa melihat bahwa kasih sayang orang tua kepada anaknya tidak ada habisnya, dan begitu pula sebaliknya. Oke guys, thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.